tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai. Saya tantangin. Ya dong, Densu, berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Kita dari kuasa donatur secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisruh ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum, nantinya tentukan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian kita bisa melewati kekisruhan ini dengan baik, agar semua bisa selesai dengan secara damai, sehingga persoalan ini tidak menjadi luas, dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non-litigasi tidak dapat ditempuh, maka akhirnya kita harus menempuh dengan cara litigasi. Yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami, dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur begitu. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur gitu ya, mewakili para prinsipal kami gitu ya. Tergugatnya adalah Agus Salim sebagai tergugat 1. Tergugat 2-nya ada Denny Sumargo ya. Yang ketiga, tergugat 3 kita mengarah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan begitu ya. Karena saat ini uang ada di yayasan, uang terparkir di yayasan. Jadi ada juga turut tergugat ya, ada turut tergugatnya yaitu Kemensos sendiri. Intinya setelah gugatan tersebut resmi kami daftarkan, maka proses hukum sudah berjalan. Kami anggap kemarin itu adalah showbiz bagi teman-teman. Kemarin dari mediasi 1, mediasi 2, dan lain-lain itu bisa mungkin teman-teman ikut berkomentar di luaran sana, melakukan perundungan teman-teman netizen dan lain-lain yang ada di rumah mungkin ya, lewat media sosial. Tapi kali ini karena proses hukum sudah berjalan, kami minta semua fokus terhadap proses hukum ini, karena kita akan menguji persoalan tersebut untuk adanya solusi yang terbaik bagi semua pihak. Gugatan kita ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan Agus Salim ini, 3 orang ini saat ini berseteru bersama dengan yayasan, sehingga kami ingin meluruskan. Jadi konsep daripada kita mendaftarkan gugatan tersebut untuk menguji persoalan, bukan kita siapa yang salah siapa yang benar. Kita di sini tidak mencari sebuah siapa yang benar siapa yang salah, nggak ada. Intinya kita masukkan atau daftarkan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan kami yang utama adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan yang sudah memberikan kami kuasa langsung. Itu ada sekitar 537 ya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau dengan kuasa elektronik, yang mana diberlakukan di situ juga ada dibubuhkan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa person to person secara individual, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Untuk
putusan pengadilan, putusan kasus saya. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada Pak Farhad dan yang lain-lain pada masyarakat. Pertama adalah putusan dari pengadilan, putusan dari kejaksaan, putusan dari PKPU, keseluruhan 40 hakim menyatakan ini slot iklan, bukan investasi bodong yang seperti Pak Farhad sering-sering bilang investasi bodong, di mana ini semua bukti-bukti transfernya. Yang aslinya ada bukti transfernya, ada bukti setornya, ini keseluruhannya ada komplit senilai 55 miliar, bukan 30 miliar untuk lawyer fee, untuk titipan yang saya serahkan kepada Ibu Elsa dan Pak Widi. Sedikit saya harus kasih detailnya. Sekali lagi detail transferannya dan setorannya untuk mengcounter jawaban-jawaban yang mengcounter poin-poin yang di luar. Oke, sekali lagi yang saya pernah di video saya pertama, total yang saya udah serahkan, saya titipkan ke Ibu Elsa dan Pak Widi adalah 55 miliar dan dipotong dengan lawyer fee di dalam tahap penyidikan. Hanya di dalam penyidikan karena saya cabut waktu di dalam tahap penyidikan, hitungannya adalah 16 miliar. 4 kali ketemu, total 16 miliar. Saya terima, tidak masalah. Selisihnya adalah 39 miliar yang harus dikembalikan kepada saya. Biar Pak Farhad juga tahu itu angka bukan hanya 30 miliar yang dikatakan oleh Pak Farhad. Itu juga buat sebagai lawyer fee. Tapi 55 miliar ini detailnya adalah berikut. Di mana saya pernah transfer tanggal 26 Desember 2019 senilai pertama transferan itu senilai 10 miliar. Terus saya ada lagi transfer tanggal 26 Desember 2019 lagi itu senilai 9 miliar 800 juta. Terus saya pernah ada lagi transfer tanggal 26 Desember 2019 itu senilai 5 miliar 50 juta. Saya ada lagi transfer setelah itu tanggal 26 Desember 2019 senilai 9 miliar 950 juta. Setelah itu saya ada transfer lagi tanggal 27 Desember 2019 senilai 200 juta. Terus saya ada lagi transfer tanggal 31 Desember 2019 senilai 10 miliar. Dan saya ada lagi transfer setelah itu tanggal 6 Januari 2020 itu senilai 3 miliar. Dan saya ada setoran senilai 9,9 miliar setoran cash waktu itu di tempat Ibu Elsa Sharif di kantornya di Menteng di Jakarta. Total setorannya 9,9 miliar. Jadi kalau dalam keseluruhan tersebut itu total kurang lebih 55 miliar. Di mana hitungannya Ibu Elsa, kop surat Ibu Elsa punya, hitungannya Ibu Elsa di dalam tahap penyidikan, hanya di tahap penyidikan itu total 16 miliar. Dan saya cabut pas setelah tahap penyidikan sebelum P21. Saya mohon kepada Ibu Elsa, saya mohon kepada Pak Widi, saya mohon kepada Pak Farhad. Saya tahu Anda tuh orangnya baik, baik sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak baik sekali. Sangat-sangat membantukan rakyat, sangat-sangat membantukan UKM Indonesia. Saya pun juga mau. Saya cuman hanya minta hak saya. Ibu, bapak-bapak, saya minta cuman hak saya untuk membantukan mereka.
Otomatis dengan cara itu, otomatis ibu dan bapak-bapak yang juga lagi bantu mereka. Dan saya yakin ibu, bapak-bapak ada kebaikan, ada hati nurani di sini untuk bisa kembalikan 39 miliar ini untuk membantu mereka. Jadi saya harap segera bisa ditransfer, segera kita bisa bantu mereka. Di jenis membantunya dengan bisnisnya atau dengan kerjaannya atau apa, mereka bisa menumbuh masing-masing. Sekali lagi, hitungannya udah jelas, bukti-bukti sudah jelas, hitungan semua sudah jelas. Saya harap Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia, bantulah negara sendiri, bantulah kalangan sendiri. Saya minta tolong itu aja.